saat peletakan batu pertama pada pembangunan Fakultas Pertanian pada tanggal 27 Agustus tahun 1952, Presiden Soekarno tidak biasa berbicara tanpa teks. Tetapi Bung Karno mengatakan secara khusus ia menyediakan pidato yang agak panjang karena ia ingin mengajak putra-putra Indonesia untuk mendorong pembangunan Indonesia. Bung Karno ketika itu mengatakan bahwa hidup matinya sebuah bangsa ditentukan sejauh mana bangsa itu mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi rakyatnya. 61 tahun sudah pidato itu disampaikan. Persoalan yang kita hadapi sekarang, semua bahan pokok kita masih tergantung sebagian pada impor. Mulai dari beras, jagung, kacang kedelai, bawang merah, cabai, bahkan juga garam kita harus impor. Apa sebetulnya yang terjadi dengan pembangunan pertanian kita? Apa yang perlu kita lakukan untuk mendorong ketersediaan pangan nasional? Dan apa peran yang harus dilakukan lembaga perguruan tinggi seperti Institut Pertanian Bogor yang baru merayakan ulang tahun emas ke-50 tahun? Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Secara khusus saya telah mengundang 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Heri Suhardianto. Telah hadir juga bersama kita Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan. Ada Presiden Direktur Astra Agrolestari Widya Wirjawan. Dan Ketua Gabungan Pengusaha Perunggasan Indonesia, Anton Supit. Bapak-bapak sekalian, kita ingin berbicara mengenai bagaimana meningkatkan ketersediaan pangan, khususnya untuk kebutuhan rakyat kita. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Besarnya jumlah penduduk Indonesia saat ini menimbulkan permasalahan ketahanan pangan. Kurangnya pasokan dalam negeri membuat pemerintah membuka keran impor untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat besar. Meskipun menimbulkan permasalahan baru seperti dugaan kartel hingga lonjakan harga, namun sepertinya pemerintah melihat impor sebagai satu-satunya opsi dan mengabaikan potensi dalam negeri. Ditelantarkannya potensi dalam negeri terlihat dari banyaknya alih fungsi lahan pertanian akibat petani yang tidak berdaya, ditambah kucuran kredit ke sektor pertanian yang sangat minim. Di era modern seperti saat ini, ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan penerapan teknologi pertanian. Namun sayang, di Indonesia investasi di bidang ini masih sangat minim, sehingga produk dalam negeri selalu kalah bersaing dengan produk impor yang telah tersentuh teknologi. Meskipun dengan dalih melindungi petani, Indonesia tidak akan sanggup berlama-lama mengandalkan sistem proteksi. Pasalnya, tren dunia menunjukkan keran perdagangan bebas akan semakin luas dibuka. Tantangan pemerintah saat ini bukan sekedar ketahanan pangan dalam negeri ataupun swasembada, namun juga menciptakan produk pertanian yang unggul dan sanggup bersaing di pasar ekspor. Saya ingin mulai diskusi dari Pak Rusman. Pak Rusman, kalau kita ingat lagi pidatonya Bung Karno, dan kebetulan IPB sedang ulang tahun ke-50 tahun sekarang ini, apa yang sebetulnya tengah terjadi pada kita? Mengapa kebutuhan pangan kita masih banyak yang harus dipenuhi dari impor? Ya, pertama perlu dipahami ya, Kementerian Pertanian ya itu tupoksinya, core bisnisnya adalah bagaimana dia bisa terus-menerus ya bersama petani itu meningkatkan produksi pangan kita. Ya, setiap tahun kita usahakan ya terus-menerus tanpa putus ya produksi pangan kita meningkat. Ya, tentu secara klasik itu ada 2 pendekatan yang selalu kita lakukan kan. Pertama adalah ekstensifikasi, ya perluasan lahan pertanian. Ya, nah ini tentu dengan berbagai kendalanya lah. Ada alih fungsi lahan, ada masalah persoalan lahan di luar Jawa dan sebagainya yang tidak mudah juga. Yang kedua dengan intensifikasi. Intensifikasi itu artinya bagaimana setiap hektar lahan yang digarap itu bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Nah disitulah kemudian dalam intensifikasi itu kita bicara mengenai produktivitas yield per hektar ya dari lahan-lahan itu untuk komoditi apa saja begitu. Nah, ketika kita berbicara teknologi pertanian meningkatkan produktivitas,
Disitulah kemudian ya berbagai pertimbangan harus kita lakukan. Pertama, misalnya kita bicara mengenai varietas unggul. Sekarang dengan perubahan iklim global ya, varietas unggul itu juga harus adaptif terhadap perubahan iklim misalnya. Kemudian juga pupuk ya, biasa kita pakai urea di zaman Bimas yang kemudian kita sadari sangat merusak ya lahan pertanian. Sekarang kita perkenalkan pupuk berimbang. Dulu orang menanam padi dengan ubinan ya dengan jarak yang sama. Sekarang ada teknologi baru jajar legowo gitu. Ada yang dikosongkan begitu supaya. Apa hasilnya yang dirasakan Pak Rusman setelah selama 10 tahun terakhir lah kita juga kita merasakan lah produktivitas dari pertanian terutama di beras ya itu meningkat. Perlu diingat bahwa kita selalu menganggap Thailand itu berhasil. Tapi untuk urusan beras, produktivitas Indonesia itu jauh lebih tinggi dari apa yang dicapai oleh Thailand. Persoalannya adalah produksi kita itu selalu berkejaran dengan kenaikan penduduk Indonesia yang juga besar. Udah jumlahnya besar, population growth-nya juga tinggi kan begitu. Jadi ini berkejaran terus sehingga seolah-olah ya prestasi yang dicapai ya baik melalui inovasi-inovasi baru di bidang pertanian, teknologi dan sebagainya ini seolah-olah tidak memadai ya dibandingkan dengan begitu cepatnya pertumbuhan dari konsumsi itu. Pak Heri, kalau dari kacamata IPB sebagai lembaga yang dipersiapkan untuk ikut membantu meningkatkan produktivitas, kenyataannya kita masih begitu banyak impor. Apa yang kemudian dirasakan oleh IPB melihat kenyataan ini? Kami merasakan tidak adanya kebijakan yang progresif, yang harusnya juga komprehensif, konsisten. Ini yang kurang. Mengapa? Karena persoalan yang tadi disampaikan Pak Wakil Menteri Pertanian, sesungguhnya sudah terjadi begitu lama. Ya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana agar kawan-kawan di Kementerian Pertanian ini dapat mencapai tadi tuntutan untuk menghasilkan produksi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa kita. Ini yang kenyataannya adalah banyak hal berada di luar Kementerian Pertanian sendiri. Infrastruktur, kemudian persoalan perdagangan internasional, ekspor impor, policy investasi, juga sumber daya manusia dan teknologi. Ini banyak hal yang berada di luar Kementerian Pertanian. IPB sendiri apa yang sudah dilakukan untuk membantu itu, Pak Heri? Kami sesuai dengan tugasnya sebagai perguruan tinggi adalah pada upaya menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan inovasi teknologi. Tetapi untuk diketahui inovasi yang sudah kita kembangkan, sudah kita hasilkan dalam 6 tahun terakhir saja misalnya. Dalam daftar semacam direktori yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi bersama Business Innovation Center, itu ada 615 inovasi yang dianggap paling prospektif. Dari 615 itu 234 adalah kontribusi IPB. Jadi 38%. Cukup banyak ya. Hanya yang sudah dirasakan oleh masyarakat itu baru sekitar 10%. Jadi ada missing link. Baik. Karena ini saya setelah mendengar pandangan dari Pak Rusman dan juga Pak Heri, saya nanti ingin mendengar dari pandangan teman-teman dunia usaha, namun kita harus jeda saat, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rusman dan Pak Heri. Saya ingin sekarang dari kacamata teman-teman pengusaha, melihat realita bahwa kita masih belum mampu mencukupi kebutuhan pangan. Apa yang dilihat Pak Anton dari kacamata Pak Anton? Apa yang salah ini? Pak Tommy, saya kira ini lagu lama Pak ya. Yang paling penting ini komitmen. Komitmen di mana yang diperlukan ini politik pertanian. Dari Republik kita ini ada atau tidak. Karena seperti dijelaskan Profesor Heri tadi Pak, ini kan tidak bisa dikerjakan oleh Departemen Pertanian sendiri.
Kedua, kita tidak bisa bicara ketahanan pangan hanya sekedar cukupnya pangan, juga kemampuan orang untuk membeli pangan itu. Ya. Tapi yang tidak pernah disinggung-singgung adalah yang saya kira itu hak yang paling mendasar mensejahterakan petani. Nah sekarang kalau tidak ada politik pertanian, itu dengan struktur pertanian yang seperti kita alami sekarang, di mana lahan makin hari makin sulit. Dengan Makin sempit, lahan ya? makin sulit, saya kira setiap tahun kan sesuai statistik 100.000 atau 110.000 dikonversi menjadi komersial. Desa mulai mengepung sawah, akibatnya apa? Hama tikus yang tidak selesai-selesai. Juga burung dan seterusnya, Pak. Di samping itu kita lihat sendiri dengan otonomi daerah, ini masalah PPL. Saya ingat Profesor Bustanul Arifin pernah ke Amerika dan akhirnya dia pulang, dia menceritakan kesuksesan pertanian di Amerika ada di PPL. Umumnya itu PhD. Nah, kenapa PhD mau? Karena memang imbalannya juga baik. Di satu pusat penelitian, satu perusahaan yang besar, itu 3.000 PhD itu untuk research, mendapat benih yang baik. 2 hari lalu atau 3 hari lalu, US Corn Council dari US Grain Amerika bikin semacam pertemuan untuk menjelaskan kepada customernya. Target jagung mereka sudah 20 ton per hektar. Artinya disikapi bahwa dengan 32 juta hektar di Amerika itu, petani juga tidak banyak karena sampai 1% atau mungkin maksimal 2%, sehingga tidak mungkin lagi ekstensifikasi. Sehingga yang digenjot itu teknologi. Di samping itu masalah benih, saya kira kita juga ada permasalahan dengan benih dan lain-lain. Dan tentunya ya politik pertanian ini adalah kalau di Amerika itu sangat jelas, kalau gagal panen, petani ini kan di insurance. Ya. 65% federal yang bayar. Ya? Jaminannya lah. Ya. Kita ini disuruh bersaing petani kecil yang punya areal begitu kecil, di mana lemahnya teknologi dan seterusnya, tidak ada bimbingan juga yang setelah daerah otonomi daerah ini, saya kira Pak Rusman bisa ceritakan betapa susahnya, beda dengan zaman dulu di mana komando jelas, dana ada. Tanam serentak saja saat itu Susah, ya? cukup efektif. Sekarang ini tidak, sehingga kita memberikan makanan kepada hama wereng ini sepanjang tahun. Baik, Pak Widya, kalau dari kacamata teman-teman di Astra misalnya, apakah dukungan politik itu memang dirasakan dan akibatnya swasta dipaksa untuk bergerak sendiri? Gini Pak ya, saya rasa kalau soal ketahanan pangan kita mesti realistis Pak ya. Apakah mungkin kita ini menjadi swasembada di semua komoditas Pak? Kalau kami di swasta sih mau realistis saja, kita mestinya milih yang memang kita kompetitif Pak ya. Karena zaman sekarang kalau mau kompetitif harus level global. Jadi kita pilih komoditas yang memang kita bisa kompetitif level global, kita genjot itu. Kalau ada komoditas lain yang tidak kompetitif namun memang dirasakan perlu sekali untuk ini food security karena ini penting sekali, ya mesti habis-habisan kita diapain, mau disubsidi, mau diapain. Saya rasa kebijakan udah banyak Pak ya. Kalau kami ngerasain kadang-kadang adalah implementasi aja Pak, ya. Dan sampai ke detail itu Pak, seperti kata orang Pak. Dia melihat bahwa politik pertanian kita untuk mana yang menjadi andalan belum cukup jelas begitu. Kita kayaknya diserahkan sendiri Pak ya. Kita di dunia swasta ya milih sendiri. Iya. Kita pikir yang memang kita kompetitif, kayak seperti kelapa sawit ya kita kompetitif ya kita genjot. Tapi kalau yang enggak, misalkan beras, tapi pemerintah merasa bahwa ini perlu sekali, menurut saya habis-habisan. Pak Rusman, apakah memang politik pertanian itu sekarang terlalu ditumpukan hanya kepada Kementerian Pertanian yang memang kemampuannya memang sangat terbatas? Begini ya, kan semua kementerian atau lembaga ya itu kan sudah punya tupoksinya masing-masing. Mungkin di Indonesia saja misalnya Kementerian Pertanian itu tidak mengurusi irigasi begitu. Kalau di banyak negara itu Kementerian Pertanian dan irigasi biasanya begitu ya, karena memang tapi di kita kan di Kementerian PU. Nah, akibatnya ini kan perlu koordinasi begitu ya, bagaimana Kementerian PU bisa memberikan ya prioritas yang tinggi terhadap irigasi ini. Salah satu faktor yang membuat produktivitas ya padi kita atau tanaman apapun begitu ya, itu tidak meningkat signifikan, itu juga bisa diganggu karena irigasi yang tidak baik gitu ya. Kira-kira hampir 50% lah dari infrastruktur irigasi kita ini kan perlu ya direvitalisasi lagi begitu. Baik. Pak Rusman, saya nanti ingin tanyakan pada Pak Rusman. Lalu sebetulnya arah tadi katakan Pak Widya itu
yang mana sih sebetulnya mau kita dorong dan menjadi kita ini unggul, dan di mana kemudian kita tidak berdaya. Tetapi nanti kita harus jeda saat, dan kemana-mana tetaplah di Ekonomi Young News. Pak Rusman, tadi ada yang menarik sampaikan oleh Pak Widya adalah memang kita perlu ada lebih jelas apakah sebetulnya arah kebijakan yang ingin kita tempuh khususnya untuk pangan itu yang seperti apa, Pak? Sebenarnya ya dari sisi pemerintah kita juga tidak perlu ya totalitas apapun harus kita hasilkan di sini. Itu lebih rasional sebenarnya. Contoh misalnya kalau kita bicara gandum ya boleh saja ya kita melakukan pengembangan. Tapi pada akhirnya juga itu kan resourcesnya banyak, tetapi hasilnya juga tidak akan bisa. Sebab biar gimana pun, gandum itu kan subtropis ya, begitu. Sebenarnya kedelai juga Pak. Cuma karena kedelai ini menyangkut hajat hidup orang banyak, baik di petani maupun konsumennya, ini ya tetap harus kita kejar terus kan begitu. Akhirnya mana yang dipilih, Pak? Ya, entry point-nya adalah bagaimana kita secara rasional melakukan comparative advantage dulu, studi komparatif dulu. Ya, artinya kalau misalnya memang komoditas itu ya, kita akan bersusah-susah, resources-nya banyak, hasilnya juga tidak akan maksimal. Lebih baik ya lahan yang ada itu yang memang sudah sempit kita kembangkan untuk komoditas yang bernilai tinggi, bahkan bisa kita ekspor. Contoh misalnya bawang putih. Mungkin banyak orang yang akan menganggap ini Pak Wamen ini kok malah mau meninggalkan bawang putih, tidak gitu. Tetapi memang bawang putih itu juga jenis komoditas yang subtropis gitu. Kita tetap mengembangkan ya dengan katakanlah ada bawang putih yang memang ciri Indonesia begitu, tapi bukan untuk ya bisa memenuhi seluruh kebutuhan bawang putih di Indonesia kan begitu. Kalau ya. Pak Heri sendiri Pak, kajian yang dilakukan oleh IPB menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Widya, lalu apa sebetulnya pilihan yang paling efektif dan paling rasional untuk Indonesia, Pak? Pilihannya adalah fokus pada komoditas yang memang kita unggul. Betul tadi yang disampaikan Pak Widya, di sana kita betul-betul memang harus jaga agar mutu yang kita hasilkan bagus. Tetapi di sisi yang lain juga kita harus tekan biaya produksi agar memang kompetitif. Persoalannya adalah memang lahan kita kan terfragmentasi, kecil-kecil. Jadi konsolidasi lahan, konsolidasi usaha ini penting sekali. Agar kita bisa bicara pada satu dream team, mulai dari budidaya sampai kepada pasca panen dan pengolahannya dan bahkan hulu hilirnya harus komprehensif. Secara spesifik apa Pak komoditas? Contohnya misalnya untuk kedelai ya, kita tadi memang persoalan seperti disampaikan Pak Rusman adalah ini kebutuhan pangan untuk protein nabati kita. Ya kalau memang kedelai jadi kompetitif penggunaan lahan dengan jagung misalnya ataupun padi, kita arahkan untuk lahan pasang surut misalnya. Dan IPB sudah lakukan itu misalnya di Palembang, ya, di Sumatera Selatan dan di Lampung. Dengan teknologi budidaya jenuh air, kita tahan pirit itu tidak naik ke atas. Di lahan pasang surut ini ternyata bisa kita lakukan upaya-upaya semacam itu. Sehingga ini memang lahan suboptimal yang tidak akan conflicting dengan kepentingan yang lain. Baik. Pak Widya, kalau kemudian kita mencoba lakukan perbandingan dengan negara lain, pilihannya apa sebetulnya yang lebih spesifik perlu kita lakukan, Pak Widya? Ya, tadi Pak ya, saya pikir yang memberikan guide ke kita sebenarnya kita kompetitif enggak gitu ya, di pasar internasional Pak ya. Saya ambil contoh seperti minyak goreng ini sawit Pak ya. Kita ini beruntung bahwa mau dulu itu karena apa nggak tahu, yang penting sekarang sawit menurut saya kita kompetitif gitu Pak ya. Kita bersama dengan Malaysia kompetitif, dibandingin sama vegetable oils yang lain, minyak nabati yang lain yang substitusi dari sawit menurut saya paling murah. Itu kenapa kita nih sekarang banyak sekali dimusuhin sama negara-negara lain karena kita kompetitif. Jadi menurut saya justru ya problem karena sukses. Ya? Bisa Pak ya, bisa. Karena emang iklimnya juga cocok, meskipun sawit itu sebenarnya native di Afrika,
sebenarnya cocok di sini karena curah hujannya lebih bagus. Sebenarnya. Ini yang menurut saya harus kita genjot. Jadi kalau kita defisit di beberapa komoditas, usahakan kita surplus. Mudah-mudahan tadi surplusnya ini bisa mencukupin di defisit yang lain. Saya rasa kita perlukan banyak sekali effort-effort yang terorkestra dengan baik agar yang unggul tetap unggul, yang belum unggul tapi kita sepakatin untuk kita unggulkan, ya mati-matian di situ, Pak. Jadi harus ada kembali lagi persoalan Sehingga, ketegasan, iya, Pak. kejelasan, dan apa yang menjadi keunggulan kita optimalkan. Nanti saya ingin tanya kepada Pak Anton Supit, apa sih sebetulnya politik pertanian yang perlu kita lakukan menghadapi globalisasi, namun kita harus jeda saat, kita harus mendengarkan terlebih dahulu headline pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah di Economic Challenges.